Bagi itu kayak Ferrari menang lagi di F1, kayak PSIS menang lagi di Liga 1, atau kayak kita makan nugget, tapi satu potongnya itu buat satu sendok nasi. Wah, Bahagia itu ketika bebas dari overthinking, punya uang banyak, teman banyak. Bahagia itu it's actually very basic karena aku belajar bahagia itu dari filsafat Stoik, di mana Stoik itu mengajarkan bahwasannya semua itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Bagian internal itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dapat kita kontrol, dan dalam Stoik bahagia itu masuk ke dalam bagian internal. Dalam artian bahagia adalah sesuatu yang bisa kita kontrol juga ternyata. Aku sering bahagia kalau misalnya aku kumpul sama teman-teman dan sama orang-orang terkasih. Rasanya tuh kayak beban hidup tuh hilang gitu dalam canda tawa. Pernah bahagia banget itu kayaknya pasti pernah sih. Bahagia banget. Aku sejujurnya belum bisa menentukan skala kebahagiaanku sendiri sih. Cuma di beberapa peristiwa ketika aku bisa bangga terhadap apa yang aku lakukan, itu di situ aku merasakan ada sesuatu yang belum pernah aku rasakan gitu loh. Yang tahu jalan hidupku ya orang tua aku. Jadi ketika aku merasa bahagia banget, itu aku bilangnya ke orang tua aku ataupun ke keluargaku. tentunya teman sih. Terus juga nge-tweet atau bikin story di Instagram. Udah pasti orang-orang terdekat sih, kayak orang tua, sahabat. Baru yang terakhir, semua orang harus tahu kalau aku bahagia. Jadi diupload ke sosmed. Salam bahagia Sobat UGM Channel. Jumpa lagi dengan diskusi lintas generasi. Penasarankah? Mini survei tadi pertanyaannya apa saja? Coba sekarang teman-teman juga ikut jawab ya. Kalian boleh tulis di kolom chat atau di kolom komen. Yang di studio boleh jawab juga ya. Coba ya, 3 pertanyaannya ya. Jawab cepat tuh ya. 1 kata aja. Bahagia itu apa? Kamu kenyang, happy. Ada yang bahagia kenyang loh, luar biasa. Yang kedua nih, pernah bahagia banget? Pernah. Sering nggak? Enggak sih. Yang ketiga, teman-teman tetap tulis di kolom komen lo ya. Siapa yang pertama kali dikabari kalau bahagia banget? Pacar. Cihi. Belum rota-rota. Kalau tadi di mini survei ada yang langsung post, pokoknya seluruh dunia harus tahu. Luar biasa. Kita sekarang kenalan dulu ya. Ada 2 tamu di samping kita. Diskusi lintas generasi hari ini temanya memang khusus sekali. Relate dengan tadi yang kita tanyakan. Tema hari ini adalah jangan lupa bahagia. Dan Sobat UGM Channel hari ini tetap bersama saya Wulan Astuti pemandunya. Tapi yang tamu kita ada yang baru. Yang lama. Nah, selamat siang Prof. Jarwadi. Selamat siang, Wulan. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Ya, senang hari ini bisa duduk bersama teman-teman di sini semuanya. Alhamdulillah nih Prof. Jarwadi bahagia loh hari ini. Nanti kita tanya, hari ini Prof. Jarwadi bahagianya apa? Tapi nanti ya, kita kenalan dulu dengan satu lagi di sini. Hai, ini namanya khusus loh. Namanya itu berbau bunga. Dan bunga ini bunga pengusir nyamuk. Namanya Mbak Lavenda Jessica. Tapi supaya kita tidak sulit, ternyata panggilannya Kak Cika. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kak Cika boleh dong spill sedikit. 3 hari terakhir ini bahagia banget pas apa? Oh, kalau kemarin tuh bahagia banget. Aku nemu restoran tempat makan smoked beef yang affordable dan enak. Wow. Di mana? Oh, di belakang kamera aja ya, Bu. Oh ya, oke. Kan dari sponsorin kita. Teman-teman kita nanti kita catat ya, ini di mana makannya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita tadi saya sudah penasaran Pak Jarwadi hari ini, kalau ini kan
3 hari ini tuh ada hubungannya dengan makanan ini, kita cocok tampaknya. Mbak senang sekali. Kalau Pak Jarwadi hari ini Pak, khusus hari ini, bahagia ada apa Pak? Banyak itu peristiwa yang membahagiakan saya hari ini. Namun yang semula tidak saya pikirkan, namun terjadi tadi, saya menghadiri pelepasan Purnakarya di departemen saya, Teknik Sipil dan Lingkungan di UGM. Nah, ketika saya hadir, itu saya hanya di bagian depan karena siangnya mau ke sini. Jadi sesudah komentar dari para dosen itu usai, saya pamit. Sebenarnya para tendik juga diminta pesan-pesannya, suka dukanya apa. Nah, kalau teman-teman dosen saya yang muda yang baru Purnakarya, ternyata mereka itu kesulitan untuk mencari dukanya. Wow. Dari ceritanya itu mereka memang senang, berbahagia, bekerja di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan yang dulu namanya adalah jurusan Teknik Sipil. Hampir semuanya itu saya pahami secara tidak langsung mengatakan karena suasana di jurusan saya itu kekeluargaan. Wow. Jadi itu yang membuat mereka senang dan saya berbahagia mendengarkan itu karena mereka junior saya dan para senior saya dulu pun ketika saya jadi dosen di awal itu memang para guru besar menganggap saya itu ya seperti keluarganya, semacam seperti anaknya, itu yang membuat kita itu merasa kerasan dan bangga. Itulah yang pada hari ini membuat saya sangat terkenang, mungkin kenangannya ini menjadi lama. Namun tadi pagi saya juga bahagia melihat cucu saya sebelum kuliah itu sebelum jam 7 sebelum saya berangkat ke UGM kan ada hal-hal yang kaitannya dengan perkuliahan, dia nonton TV itu Kak kelihatannya kok bahagia sekali saya lihat wajahnya. Nah tadi saya cerita dengan Mbak Cika, kalau kakaknya dia yang sudah mahasiswa, saya belum lama melihat saya rasakan dia sangat berbahagia, saya cek ternyata membaca novel. Jadi ternyata sumber kebahagiaan cucu saya yang kecil, yang besar dengan kawan saya itu beda-beda, tapi semuanya itu kelihatan sangat berbahagia. Itu yang membahagiakan saya. Terima kasih sharingnya Prof untuk bahagia hari ini. Nih Mbak Cika, tadi ini kan para dosen yang pensiun ketika diminta bercerita tentang suka dan duka, dukanya susah. Nah ini kalau Mbak Cika ini kan yang masih dosen muda Pak ini dari Fakultas Psikologi. Ini kebayangkah bagaimana caranya Mbak Cika? Ini kan berarti kalau sampai pensiun di UGM masih puluhan tahun. Nah ini untuk supaya atau mengembangkan supaya tetap tadi sampai pensiun nanti bisa bahagia, Mbak Cika kira-kira membayangkan akan apa Mbak? Oke, wah pertanyaannya menarik sekali ya. Kalau saya biasanya pertama saya cari semacam meaning apa yang saya kerjakan gitu. Misalkan kayak saya mengajar, kayak saya berpikir, berefleksi, oh ketika saya bisa sharing ilmu yang tak bisa yang sebelumnya belum diketahui sama mahasiswa, itu kayak salah satu hal yang bikin saya merasa penuh gitu, yang mungkin tadi sempat diutarakan sama teman-teman mahasiswa di video tadi seperti itu. Terus juga saya sering banget bikin gratitude journal namanya, itu jadi kayak saya mencoba untuk menulis hal-hal kecil yang bisa membuat saya merasa bersyukur, merasa bahagia, dan itu saya lakukan setiap malam. Dan itu sangat membantu untuk meningkatkan semacam rasa syukur, rasa bahagia kita seperti itu. Oke. Ini jadi bikin jurnal tiap malam. Tapi bukan jurnal ilmiah ya Bu? Iya. Bukan jurnal ilmiah. Ini yang nggak ada daftar pustakanya ya? Nggak ada citasinya. Kalau sampai hari ini kita kembali ke Pak Jarwadi sebentar Pak. Adakah Pak momen yang paling membahagiakan yang momen itu tuh sampai hari ini Pak Jarwadi ingat terus? Ya itu banyak ya, ternyata tidak hanya satu, itu ada beberapa dan
ketika saya refleksi cerita saya sejak kecil sampai sekarang nanti hampir 76 beberapa bulan lagi. Tadi sudah diutarakan yang Mbak siapa tadi belajar dari Stoik. Oh iya, tadi. Iya. Nah, saya itu juga merasakan tidak belajar dari situ, tapi saya menyadari memang kebahagiaan itu ada yang pengaruh dari luar, eksternal, ada yang dari internal saya. Dan ternyata makin tambah usia itu saya merasa makin mampu menciptakan sendiri sumber kebahagiaan saya. Nah, itu yang betul-betul akhirnya saya menyadari kalau bahagia itu bisa dari external driven. Misalnya tadi cucu saya membaca novel yang dia seneng, lalu cucu saya yang kecil menonton televisi. Bahkan saya itu kadang-kadang ya merasa banyak overlap atau irisan antara rasa bahagia, rasa gembira, rasa terima kasih, rasa bersyukur, itu tampaknya itu memang satu keluarga, kata-kata begitu. Nah, ini artinya sebetulnya memang ada banyak kebahagiaan itu dari kan rasa hatinya berbahagia, kan tidak pikirannya berbahagia. Oh, di hatinya sedang berbahagia, itu jadi bisa disensing. Jadi kadang-kadang diterangkan itu menjadi sangat sulit. Tapi yang saya kenang, yang sangat-sangat membahagiakan saya, itu dulu ketika saya SD itu sakit cangkrang, tahu kan cangkrang itu? Cacar air. Ya, cacar air. Itu lalu saya disuruh tidur di kamar. Lalu ada genteng itu ada dikasih kertas di desa itu, kertas yang sinarnya itu istilahnya tidak terang begitu supaya cepat sembuh. Waduh, saya sampai bosen, tapi ibu saya nggak boleh keluar. Dan sudah saya boleh keluar, wah senangnya itu luar biasa, tidak pernah terlupakan. Lalu saya boleh main lagi sama kawan-kawan. Itu yang saya itu selalu ingat. Wah, dulu saya kok seperti ya di penjara. Ternyata sesudah dewasa itu tahu memang caranya nyembuhkan. Kalau di desa saat itu ya hanya itu. Nah, itu satu cara itu saya nggak pernah lupa. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ini cerita yang waktu kecil juga. Sekarang kita ke Mbak Cika. Kalau bahagia tuh cirinya gimana sih Mbak? Kalau tadi kan disebutkan bahagia itu kan dari dalam. Tapi adakah kita tuh bisa sensing sebenarnya? Sebenarnya saya tuh akan bahagia atau akan sedih itu sebenarnya sudah ada alarmnya belum sih Mbak? Oke, nah biasanya kalau kita coba mindful ke tubuh kita, itu biasanya ada perubahan fisiologis, bahasa kerennya gitu ya. Jadi mungkin kita ngerasa detak jantungnya lebih cepat, terus ngerasa mungkin kayak badannya kayak panas gitu kan. Kalau bahagia kan kita kayak membara gitu kan badannya. Terus juga mungkin ketika kita ngomong jadi lebih excited, itu juga mungkin merupakan salah 3 ciri orang yang berbahagia seperti itu. Jadi kayak dari fisiologisnya bisa terlihat juga. Atau kayak dari emosinya itu juga biasanya sangat berpengaruh ya Bu ya dan Bapak. Misalkan kayak sedang bahagia tuh pasti kita kayak ada rasa semangat, excited gitu, terus kayak penasaran gitu sama berbagai hal. Nah itu juga bisa dilihat sebagai indikator bahwa kita lagi bahagia gitu. Oke, terima kasih Mbak Cika. Saya mau ke teman-teman di studio nih. Deg-degan, semangat, penasaran. Itu kalau pas ngapain? Pas ngechat gebetan. Ngechat gebetan, ini Gen Z sekali ini. Coba yang lainnya deg-degan, semangat, penasaran. Hayo. Ada yang bingung. Ini soalnya agak beda. Kalau zamannya Prof Jawadi kan nggak ngechat gebetan ya Pak ya. Belum ada itu Android dulu. Belum ada. Pakai surat ya Prof ya. Pakai surat. Oh iya, dulu pakai surat ya Prof. Iya pakai surat. Iya. Iya. Dan nyampainya bisa 3 hari atau 3 bulan kemudian Prof. Iya,
tergantung saya sedang di mana. Oh, Kalau dekat itu kadang dititipkan kawan, ya. Kalau jauh ya lewat pos itu bisa lama. Ya. Kayaknya kalau bicara urusan cinta ini kita semua jadi deg-degan, semangat dan penasaran berapapun usia kita. Sekarang kita ke Mbak Cika lagi nih. Mungkin nggak sih Mbak Cika kita tuh lagi hektik gitu, kalau bahasanya anak sekarang tuh mereka lagi sibuk banget. Sudah banyak tugas belum selesai. Di chat temennya, dikomplain kok nggak jawab, pacarnya ketahuan selingkuh, selengkap pokoknya. Nah, terus malah mungkin IG-nya diblok pula, gitu. Nah, mungkin nggak dari kena masalah banyak banget kayak gini, tapi tetap bisa menemukan bahagia kecil-kecil di antaranya. Oke, itu sih kalau menurut saya mungkin banget ya Bu ya. Cuman mungkin akan lebih challenging situasinya dibandingkan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja gitu. Tapi tadi saya setuju banget tadi dengan yang di video, kayak bahagia itu sederhana. Jadi ketika kita misalkan lagi apes-apesnya kayak nilai ujiannya jelek, terus habis putus, terus juga misalkan uang jajan yang dipotong sama ortu, itu kita bisa mencari hal kecil yang masih bisa kita syukurin gitu. Misalkan kayak, oh tadi aku pas mesen ojol itu gampang dapetnya gitu. Atau kayak, oh tadi aku makan enak ya ternyata makanannya. Nah kita bisa menemukan kebahagiaan dari hal yang sekecil itu Bu sebenarnya. Oke, jadi bahagia itu tidak harus besar gitu, tapi hal yang kecil-kecil itu juga counted kebahagiaan. Oke, saya jadi inget nih, ada salah satu unggahan di IG, sayangnya saya lupa yang nulis siapa, tapi orang ini merasa bahwa dia itu sangat sedih, sangat marah sepanjang hidupnya. Lalu dia melakukan percobaan selama 1 tahun, dia mencatat setiap hari itu, dia mencatat hari itu dia senang atau bahagia dengan membulat-bulat warna. Merah itu marah, sedih itu hitam, biru itu bahagia, dan lain-lain. Selama 365 hari dia mencatat, dan di akhir tahun dia melihat bahwa ternyata hipotesis dia, waduh bahasanya ini, kalau dia itu sering sedih dan sering marah, itu keliru besar. Ternyata sedih dan marahnya dia itu hanya sedikit. Merahnya sedikit, hitamnya sedikit. Lebih banyak kuning average, biru bahagia. Bahkan yang bahagia banget itu lebih banyak. Tampaknya ini juga yang mungkin kita perlu juga belajar dari Mbak ini, saya lupa namanya. Bahwa sehari 24 jam itu mungkin ada sedihnya. Tapi mungkin nggak terus. Mungkin teman-teman di sini ingat ada lagu boleh sedih tapi sebentar saja. Lupa ingat kayaknya, bukan, ada menangis secukupnya. Nah itu, ya ada lagu, saya lupa tapi lagunya siapa itu, menangis secukupnya, sedih secukupnya. Nah, bersedihlah secukupnya. Ini lagunya Hindia, lagunya Hindia. Mungkin abis ini kita bisa nyanyi karaoke bersama lagu itu ya. Karena bersedihlah secukupnya. Nah, ada A-nya. Luar biasa. Nih, Prof Jaurodi mungkin ada komen, Prof, bersedihlah secukupnya atau kita harusnya itu bahagia terus atau boleh nggak sih sedih itu, Prof? Iya, tentu saja boleh ya. Hanya kalau saya itu memang karena usia, itu tadi saya katakan ketika saya belum cukup pengalaman di dalam kehidupan ini, pengaruh eksternal itu sangat besar. Tapi sesudah usia sekian itu ya malah yang internal itu menentukan, bahkan saya memutuskan dalam keadaan apapun saya harus menjadi sumber kebahagiaan. Itu cita-cita saya seperti itu, dan lebih-lebih saya kan orang teknik ya. Kalau falsafah teknik itu kan mengembangkan cara-cara. Ya, itu menciptakan sebetulnya kebahagiaan itu bisa diciptakan. Nah, bagaimana caranya menciptakan itu ternyata memang betul-betul sangat personal. Karena pengalamannya, karena lingkungannya ya mungkin ya, karena keuangannya juga ya, karena ya pergaulannya sehari-hari. Namun saya sekarang punya keyakinan bahwa kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dari dalam.
Nah sekarang permasalahannya itu bagaimana? Nah kalau saya itu mulai menyaring, ya sekarang kan sudah ada Android, banyak WA group, lah itu saya pisahkan, ada yang negatif, ada yang rata-rata, ada yang positif, ada yang sangat positif. Itu saya ingin menyebarkan beberapa pandangan orang yang sudah mengendap. Jadi kalau kita ingin sesuatu belum dapat, wah ini pasti Tuhan itu pasti tahu yang lebih baik dari ini akan dikasihkan saya besok. Caranya berpikir itu katanya itu seperti itu. Nah melihat ketika saya melihat misalnya cucu yang wajibnya, ini kan baiknya ini kan belajar supaya tidak ketinggalan. Ketika cucu saya mau berangkat sekolah itu nonton TV kok kelihatan bahagia. Jadi saya akan mengganggu kebahagiaan dia itu tidak tega. Lalu saya tanya kapan itu pinternya mau dikeluarkan gitu. Enggak sekarang yang, lalu saya elus dadanya, ini ada loh di dalam dada kamu gitu. Buat dia keluarkan. Nah itu yang saya lakukan sehingga sesudah dia berangkat sekolah kan saya siap-siap tadi mau keluar rumah dan akhirnya ke acara teman-teman pelepasan pensiun tadi. Lalu saya memikir berarti bahagia itu ada bahagia yang boleh saya beri label positif, ada bahagia yang diberi label negatif. Ya ada yang bahagia yang labelnya itu bahagia yang netral-netral saja. Ternyata saya itu pernah punya kebahagiaan menurut saya sekarang negatif. Yaitu saya sekolah teknik, banyak tugas, tapi suka main catur. Tidak mengerjakan tugas menggambar, itu banyak sekali main catur. Lalu saya nggak lulus-lulus karena syaratnya ujian itu harus tugas gambarnya selesai. Nah karena terdesak suatu keadaan, ya akhirnya saya menyadari, main catur kebanyakan itu nggak cocok ya. Itu meskipun saya bahagia main catur kok sepertinya negatif lah. Saya ubah menjadi menggambar. Lah sesudah saya menggambar lalu bisa maju ujian, lalu lulus, itu ternyata main catur sudah nggak begitu senang saya. Ternyata sudah lulus itu ya gajinya tambah, lalu peluangnya ya macam-macam, sehingga kebahagiaan dan cara mensikapi serta menciptakan kebahagiaan itu dinamis. Sehingga saya sekarang berkesimpulan kalau cara membuat bahagia itu bisa dikembangkan dan memang harus dipelajari dan dilatih. Jadi kita memang punya hak untuk menciptakan kebahagiaan, tapi sekaligus kebahagiaan yang positif. Kalau misalnya punya pekerjaan, punya tugas, ya jangan main catur banyak-banyak. Kecuali kalau hidupnya itu mau pusatkan dengan main catur, itu istilahnya ya bisa mencukupi kehidupannya tanpa membebani orang lain, itu baru. Tapi kalau tidak seperti itu, mestinya kita menciptakan jalan kebahagiaan yang lain. Itu baru saya pikirkan tadi loh itu. Sesudah saya ada komunikasi dengan cucu saya, wah ini dia kelihatan bahagia kok menurut saya negatif. Tapi nanti kalau saya istilahnya itu celah kok ya dia tidak bahagia, lalu bimbang lah nanti pulang dari sini dengarkan dari Mbak Cika, kemudian Bu Bulan, teman-teman di sini, mungkin nanti saya akan menemukan cara untuk menggait cucu saya supaya kebahagiaannya itu banyak yang positif. Ya itu yang saya simpulkan hari ini. Terima kasih Prof. Jawadi. Tadi ada kebahagiaan positif, kebahagiaan negatif. Nah sekarang ke Mbak Cika nih. Cerita dong Mbak Cika. Pernah sedih kan ya? Pasti. Nah ini gimana waktu itu, ceritanya apa dan bagaimana Mbak Cika kemudian bisa bangkit gitu? Oke, ini mungkin buat dosen muda relate ya. Jadi kan dosen muda itu yang masih S2 ada kewajiban buat S3. Ya, nah, saya itu lagi mencari supervisor ceritanya. Tapi saya udah email ke banyak supervisor, itu nggak ada yang bales.
dan tiba-tiba ada satu yang balas dan menolak seperti itu. Jadi udah cuma satu yang balas ditolak gitu. Nah itu rasanya kayak down, ngerasa kok aku kok nggak layak ya buat jadi mahasiswa PhD semacam itu. Dan itu hal yang pertama kali lakukan, yang pertama saya kasih ruang dulu buat bersedih gitu. Jadi kayak oke, mungkin aku lagi kecewa, aku lagi sedih, kayak aku terima dulu emosinya. Tapi setelah itu kayak aku coba cari hal-hal yang bisa bikin aku bangkit gitu. Misalkan kayak aku lihat oh ternyata saya punya progres yang cukup signifikan dalam mengajar PhD. Misalkan saya sudah punya motivation letter, saya sudah ikut program dari Dikti untuk percepatan S3 seperti itu. Dan itu saya coba untuk mensyukuri hal-hal kecil itu, dan pelan-pelan moodnya makin naik lagi sih. Begitu Bu kalau dari saya. Oke, terima Saya kasih. perlu komentar boleh? Boleh sekali, karena tadi kan kasih ruang untuk bersedih dulu, Iya. kemudian lihat hal-hal kecil lain, jadi tidak fokus kepada apa yang menyakitkan tadi. Mungkin bisa ada tambahan, Prof? Ya, tambahan saya ketika saya membimbing kandidat S3, di depan selalu saya beritahu ya bahwa orang mengambil S3 itu ada urusan-urusan selain pengetahuan yang dipikirkan juga psikologis. Sudah saya beritahu semacam grafiknya mula-mula itu sangat berbunga-bunga, semangat. Nanti kalau bacaannya itu sudah banyak, lalu akan menyelesaikan, itu down-down, itu lalu istilahnya itu menjadi rumit dan semacam buntu. Nanti ketika itu terjadi, dan saya yakin akan terjadi dan terbukti semuanya terjadi dengan saya, itu saya suruh istirahat dulu. Yaitu tadi kesentai, jangan bersedih, seneng-seneng lah, itu dilupakan dulu tentang disertasi. Sekarang libur sendiri sebulan atau 2 bulan, nanti kalau sudah jernih saya yakin ketika istirahat itu tidak buntu di situ, nanti datang lagi ke kampus itu sudah menjadi punya semangat dan semacam ya sudah membayangkan jalan yang terbaik bagaimana nanti lulus, kemudian sudah lulus itu akan senang. Jadi grafiknya bimbingan saya memang saya katakan selalu begitu dan itu terjadi betulan. Ini yang pertama. Dan kalau dosen yang agak senior itu memang saya beritahu lah, mumpung sekolah S3 sambil membuat tulisan. Itu nanti kan bisa untuk karya ilmiah. Jadi besok kalau pulang untuk ngajukan untuk jadi guru besar itu lebih memudahkan ya. Betul, ada beberapa itu sesudah lulus itu sudah lama. Memang begitulah, ada kaitannya dengan yang saya katakan tadi. Kalau kita menghendaki sesuatu itu belum diberi, itu ada yang lebih baik. Ya katakanlah itu ada hikmahnya lah. Tapi kita harus menemukan bahagia tidak di jalan buntu sementara itu, tapi di jalan baru itu yang bahkan nanti akan memberikan semangat kepada kita dan jalan baru yang betul-betul baik dari sononya. Itu keyakinan saya seperti itu. Terima kasih sekali, Prof. Ini kalau bahasa anak sekarang super sekali. Super sekali. Super sekali. Inspiratif ya Bu ya. Ini digabungkan dengan tadi kasih ruang untuk bersedih dulu, lalu lihat hal-hal kecil lain. Tidak mungkin Sobat UGM Channel bisa mencatat ini. Kalau misalnya lagi down banget, lagi sedih banget, kasih ruang untuk sedih dulu. Boleh ternyata. Tapi setelah itu lihat hal-hal kecil di sekitar, bahwa banyak yang bisa tetap membahagiakan. Terus kalau tadi kata Pak Jarwadi, jangan fokus di jalan buntu. Karena akan ada jalan lain. Kalau bahasa yang lain mungkin pintunya ditutup, tapi jendelanya dibuka loh. Begitu untuk hari ini. Terima kasih sekali Mbak Cika, Prof. Jarwadi, sharingnya hari ini. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Amin. Hari ini, besok, dan kelak. Amin. Terima kasih. Sobat UGM Channel, sekian untuk serial diskusi lintas generasi hari ini. Jangan lupa bahagia, terus semangat teman-teman. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Terima kasih, sampai jumpa.